nyalain kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat puasa Ramadan, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan waktu luang, nikmat bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia, Masjid Darun Nikmah. Salat salam tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW selaku qudwah hasanah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat ini selalu diucapkan ketika awal-awal pembukaan suatu kajian. Kenapa? Biar tetap menetapkan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah Rasulnya Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Karena ada di bagian lain di mana nabinya itu menjadi Tuhan. Tapi dengan kita bersolawat, maka kita meyakinkan diri bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, ayat yang pertama masyhur sudah sering kita dengar. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi la'alakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasanya ini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan beriman dan mengharap pahala yang banyak. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ada sedikit menarik nih. Kan harusnya kalau maunya kita ini beriman, mengharap pahala yang banyak, maka Allah akan kasih pahala yang banyak lagi. Gitu kan kira-kira ya. Karena harapannya pahala yang banyak. Tetapi rupanya tidak demikian hadisnya. Beriman, pahala yang banyak, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini kayaknya nggak nyambung. Ternyata perspektifnya, kalau dikasih pahala yang banyak, maka kita akan sombong dengan pahala-pahala kita. Tetapi kalau dikasih ampunan, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sombong dengan pahala-pahala kita. Kasarnya pahala nganter kita masuk surga deh. Pahala itu nggak nganterin kita masuk surga. Itu sudah firm. Di Islam itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya rahmat itu apa? Ampunan. Gitu ya. Wujudnya rahmat itu adalah ampunan. Jamaah Masjid Darun Nikmah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu diminta untuk mengisi diskusi dengan teman-teman jamaah di sini dengan tema kesolehan sosial. Bagaimana kita bisa beribadah memahami kesolehan sosial. Kalau kita perhatikan dengan baik kajian-kajian fikih ya di mana-mana, itu sifatnya minimalis, Bapak Ibu. Minimalis.
Coba kajian fikih sholat. Syarat sahnya sholat. Wudu, rukun sholat, ya kan, menghadap kiblat, takbiratul ihram, terus sampai salam. Syarat sahnya sholat. Beli buku fiqh siyam, maka isinya syarat sahnya puasa. Beli buku fiqh zakat, maka isinya syarat-syarat kewajiban-kewajiban orang yang jatuh tempo untuk berzakat. Bikin buku fikih haji, maka syarat sahnya haji. Sehingga kajian-kajian fikih itu minimalis, karena memasuki kajian syarat sahnya, gitu ya, syarat sahnya. Tapi kalau kajian-kajian tasawuf itu maksimalis, bukan syarat sahnya sholat, tapi bagaimana menggapai sholat yang khusyuk. Menggapai sholat yang khusyuk. Bagaimana berpuasa Ramadan, kata Rasulullah SAW, tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi la'alakum tanakun, tapi diampuni dosanya. Jadi goalnya bukan disuruh lapar. Bagaimana kajian zakat bukan cuma 2,5%, tapi mengentaskan kemiskinan, kepedulian sosial. Bagaimana juga kajian fikih haji bukan cuma rukun haji yang wajib-wajibnya saja, tapi haji mabrur adalah ketika pulang, sudah selesai tuh hajinya tuh, ketika pulang dia berkelakuan jauh lebih baik daripada dia sebelum berangkat haji. Pada konteks kesolehan sosial ini adalah kita masuknya ke maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat, tujuan apa yang ada di balik, misalnya sebagai contoh rukun Islam tadi. Sholat punya dimensi ritual, punya dimensi sendiri, punya dimensi individu. Tetapi selanjutnya ayat tentang sholat ini, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti tidak hanya refleksi diri, tetapi terefleksi ke masyarakat. Bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sering ada pertanyaan di luaran, orang yang rajin sholat, tapi dia begitu. Bahkan koruptor-koruptor juga sholat, tapi kok dia begitu? Selalu juga di banyak forum para ustaz mengatakan berarti sholatnya nggak benar, atau sholatnya minimal banget. Ya, syarat sahnya sholat saja beda. Istilahnya kalau bahasa anak-anak sekarang contreng. Sholat nggak? Sholat contreng. Tapi belum menggapai sholat yang khusyuk. Bagaimana ketika sujud? Sujud itu suatu hal yang akbar, suatu hal yang besar. Kalau Gus Bahar bilang bisa sujud saja itu sudah hidayah dari Allah. Bisa sujud saja sudah hidayah. Sementara kita sujud terus sampai nggak terasa itu nikmat besar. Karena banyak orang nggak mau sujud. Yang Muslim juga ada yang nggak mau sujud, yang non Muslim juga nggak mau sujud lagi sama Allah. Tapi kita bisa sujud, itu hidayah besar. Bahwa ada penghambaan diri karena pada Allah, pengakuan dirinya sebagai abid, sebagai hamba, itu hidayah besar dari Allah. Mestinya ketika seorang sudah bersujud mengakui Allah sebagai Allahus Shomad, ya, Allah tempat kita bergantung, nggak perlu lagi ada uang korupsi dalam bentuk safe deposit box, gitu ya. Ini kan bahasa koran ya. Nggak perlu lagi ketakutan juga hidup berlebihan sehingga khawatir rezekinya kurang. Kenapa? Karena dalam sujud itu ada Allahus Shomad, Allah tempat kita bergantung. Kalau masih yang lain, maka Allahus Shomadnya enggak 100%. Allah yes, korupsi yes, karena nggak yakin banget sama Allah sebagai pemberi rezeki. Tapi kok ya sujud, baik, yakin Allah pemberi rezeki,
terjadilah di situ yang namanya terpancarnya setelah hablum minallah, terpancarnya hablum minanas. Bahkan dalam sholat itu dituntut 5 kali sehari. Untuk laki-laki sunnah banget untuk di masjid. Setidaknya ini sehari 5 kali ketemu orang. Rasulullah SAW sampai mengatakan pahalanya 27 derajat. Kalau misalnya gini, saya ketemu seseorang yang orang biasa saja, nanti orang itu bilang, begini Pak Ustadz, nanti saya tambahin. Kadar orang itu segini, tambahnya kira-kira seginilah. Coba ketemu orang yang kaya raya banget, begini aja, nanti saya tambahin. Itu tambahnya pasti gede, karena orang kaya raya banget. Tapi dia ngomong, yang bicara pemilik langit dan bumi. Kalau bilang ditambahin, tambahnya gede banget. 27 derajat itu besar sekali gitu. Makanya merugi yang tidak sholat di masjid gitu. Terlebih kalau di search ya, di internet, hal-hal yang menaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat adalah salah satunya melangkah menuju masjid. Setiap langkahan 1 derajat diangkat, 1 dosa dihapuskan. Betapa kesolehan sosial itu dituntut. Setelah tadi minimalis, ya fikih sholat kita paham, sholatnya sendiri terefleksikan kesolehan sosial. Sholat di masjid, ketika jalan ketemu orang, melihat tetangga, ketemu di sini silaturahim dengan hati yang bersih, percaya. Ya, kalau jemaah seperti ini, agak-agaknya sih ada jaminan ya, kalau masuk salah satu di antara kita nggak ada di surga, dicari teman-temannya. Kan gitu ya cerita-cerita ya, cerita-cerita hadis juga begitu ya. Nanti di akhirat, loh mana si fulan? Dia tuduh satu masjid sama saya, mana si fulan? Oh si fulan di neraka, mampir yuk. Doa sama Allah supaya si fulan terangkat. Kenapa bisa begitu? Karena satu masjid, satu pengajian. Jadi kalau kata Allah, kamu mau angkat dia, coba bersaksi dia orang baik gak? Saya bersaksi Allah dia orang baik. Memang ada pasti kemaksiatan yang tidak terlihat, tapi dia sebagai orang muslim dia bersaksi. Itu orang masjid. Karena kan orang muslim itu sebagai keluarga besarnya Allah gitu ya. Kenapa? Karena yang memakmurkan rumahnya Allah. Jadi bersyukur sekali menjadi orang masjid, sangat bersyukur. Itu hidayah besar, sangat bersyukur. Sering juga di stiker-stiker lari 10 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ke masjid 100 meter berat. Nah, itu kan kisah nyata ya. Jadi Anda melihat ini cahaya-cahaya Allah luar biasa di sini terpancar di wajahnya. Itu sholat sebagai kesolehan sosial. Kalau takbirnya sendiri hablum minallah. Tapi duduk di jemaahnya seperti ini, tanya ke sebelahnya, Bapak itu mana? Lagi sakit. Sudah kita jenguk. Itu luar biasa. Rukun Islam selanjutnya adalah puasa. Puasa ini yang sedang kita jalani ini, la'alakum tattaqun ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih ini. Apakah puasa ini sebagai introspeksi diri kita juga termasuk saya? Apakah tujuannya Allah menyuruh kita lapar? Wahai hambaku laparlah, enggak gitu kan? Kan tujuan puasa tidak Allah menyuruh kita lapar, tetapi fahamilah rasa lapar itu. Supaya apa? Supaya punya empati. Itu ijma itu semua ulama begitu. Bukan disuruh lapar, tapi fahamilah rasa lapar itu supaya punya empati. Karena banyak banget mungkin juga bagian dari kita di sini belum tentu lapar setahun. Buka kulkas penuh, setiap bulan penuh.
Mungkin 3 bulan ke depan masih ada itu storage-nya. Jadi nggak kenal lapar. Dengan saum Ramadan ini, Allah yang katakan rasain tuh lapar tuh, rasanya gimana? Enak nggak? Nggak enak rasanya lapar. Setelah itu gimana? Setelah enak, empatilah dengan orang lain. Buatlah kesolehan sosial. Lakukan apa? Rasulullah SAW di bulan puasa ini banyak sekali bersedekah. Agak royal beliau. Mungkin nggak pakai agak ya, royal beliau ketika bersedekah di bulan Ramadan. Kita pun juga begitu. Semua dai-dai mengatakan saat di bulan Ramadan saatnya kita sedekah yang luar biasa. Terus terkait dengan sedekah ini menarik karena salah satu wujud real dari kesolehan sosial adalah bersedekah. Wujud realnya salah satunya itu. Terkait dengan sedekah ini hadisnya menarik. Terjemahnya demikian. Rasulullah SAW itu bersabda hingga mengatakan seperti ini. Kalau boleh saya bersumpah, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Saya membaca hadis ini tuh mendung. Karena Rasulullah sampai mengatakan kalau boleh saya bersumpah, Rasulullah nggak usah seperti itu. Rasulullah itu pasti fix, pasti presisi, pasti valid. Tapi untuk menekankan lagi, karena hadis ini dibaca bukan ketika zaman Rasul saja, tapi zaman jauh Rasulullah sudah wafat seperti kita hari ini. Perlu penekanan. Kalau boleh saya bersumpah, sedekah itu nggak ngurangin rezeki. Itu kan menarik ya, saking yakinnya Rasul, saking apa ya kalau dalam bahasa komunikasi ya, meyakinkan lawan bicara, saya ini Rasul, kalau boleh bersumpah saya akan bilang gitu, tapi saya nggak gitu karena nggak perlu bersumpah saya. Sedekah itu nggak ngurangin harta. Mungkin beberapa kita semua, mungkin kita semua di sini sudah merasakan keajaiban itu. Bersedekah nggak ngurangin harta, bener banget, bener banget. Mungkin banyak kisah-kisah ya spiritual journey dari orang-orang soleh bersedekah itu nggak ngurangin harta itu benar banget. Nah, Ramadan ini disuruh merasakan lapar, dan setelah itu kita diminta melakukan kesolehan sosial, bantu orang, tahu rasanya lapar, berbuat baik, empati sama orang. Lanjut lagi, rukun Islam selanjutnya dalam bulan Ramadan ditekankan, yaitu zakat. Zakat ini ada syarat dan kondisinya ya. Sudah setahun, hartanya memenuhi 98 gram, gitu ya, maka dia diminta mengeluarkan zakat. Lagi ketika kita baca fikih zakat, minimalis, ya, minimalis syarat dan ketentuan sudah terpenuhi, wajib zakat. Ya wajib zakat, tapi wajib minimalis ya wajib. Apakah ketika kita telah berzakat kita dapat kabar? Zakat kan setahun sekali ya, atau sebulan sekali. Kalau dipecah 12 bulan. Setelah kita kelaparan, apakah kita cuma bilang, ya sudah saya sudah berzakat, bukan tanggung jawab saya sebelah rumah saya lapar, sebelah rumah saya anaknya nangis-nangis, bukan tanggung jawab saya. Apakah kita berani bilang gitu? Kan tidak. Padahal sudah berzakat, sudah. Makanya tadi zakat itu syariat ya, yang sebagai exercise lah, sebagai latihan supaya kita bisa berbuat amal soleh lebih banyak lagi, supaya kita bisa melakukan kesolehan sosial yang jauh lebih besar dimensinya. Setelah zakat jatuhlah yang namanya infak. Kalau zakat itu wajib. Kalau infak itu bentuknya nominal, biasanya barang ya, rupiah, biasanya seperti itu infak. Kalau lebih luas lagi namanya sedekah. Bisa material, bisa imaterial. Senyum
sedekah, bukan infak. Kalau infak dia tukang parkir marah ya. Pak infaknya Pak, senyum saja gitu kan. Kalau tukang parkir marah. Infaknya infak ya, kita masukin kencreng gitu ya. Jangan senyum gitu. Tapi kalau sedekah ya infak, ya senyum. Gitu ya. Senyum pun imaterial juga ibadah. Gitu ya. Jadi kalau urutannya zakat, infak, lebih lagi sedekah, lebih abadi lagi wakaf. Zakat itu di start pertama. Kajiannya ditingkatkan. Tidak hanya minimalis. Tapi justru setelah kita berislam, belajar fikih, tahu keywordnya, pintu masuknya, kata utamanya, setelah itu kita maksimalis beramal. Sayang hidup di dunia ini kalau nggak maksimal. Karena di sini doang nih, di alam yang ketiga ini, alam ruh, alam rahim, alam dunia, di alam yang ketiga ini saja nih kita bisa beramal. Selebihnya ada 10 lagi ya. Paham mesti semua ya, sebelum sampai surga ada 10 terminal lagi, kita kan 10 kalau di tangan tuh segini masih banyak ya. 10 terminal lagi yang kita udah gak bisa beramal lagi setelah itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini berbekalannya juga menarik kalau dikaji sebenarnya. Kalau kita punya uang rupiah nih di Indonesia, punya uang rupiah. Kalau kita pergi ke Malaysia, uang rupiah kita sudah tak terlalu laku. Karena di sana mata uangnya ringgit. Sampai Malaysia nih, nggak semua toko mau. Sekarang pun tahu rupiah laku juga, tapi nggak semua toko mau. Pergi lagi ke atas lagi ke Thailand, sudah agak sulit laku karena mata uangnya 4, udah agak sulit. Naik lagi ke atas ke Vietnam, nggak laku, mata uang kita sudah nggak laku di rupiah. Itu masih negara tetangga yang ketiga. Bayangin kalau meninggalkan dunia, maka nggak di planet bumi ini lagi kan, di alam yang lain kan, rupiah nggak laku, harga kekayaan nggak laku, emas nggak laku. Rasulullah telah mensitir ini keadaan ini. Nanti kalau ada orang wafat itu yang ngantar 3, semua udah hafal mesti. Hartanya mobil, keluarganya, yang ketiga amal solehnya. Yang 2 pulang, mobilnya pulang, keluarganya juga pulang. Bahkan yang terakhir ini ketakutan, takut setan gitu kan. Kalau anak kecil ya, buru-buru pulang dia. Artinya cepat-cepat meninggalkan si mayit yang dalam kubur ini. Mereka nggak mau lagi sama-sama kita lama-lama, nggak mau lagi. Sudah pulang, betul habisnya tinggal 1, amal soleh. Amal soleh itu mata uang kita. Makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dengan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di sini la'alakum tatakut, betul-betul banget mata uangnya. Mata uangnya adalah aktivitas kita saum Ramadan. Tapi memaknai saumnya jangan minimalis ya. Minimalis itu tadi sahur, nahan lapar sampai buka. Nah, itu minimalis. Jangan. Itu kan fikih siapnya. Syarat sahur tuh begitu. Tapi ketika kita melaksanakan sahur tadi terus puasa sekarang di tengah-tengahnya ini nih, itu melaksanakan poin lebihnya justru itu. Berbaik sama orang, menyapa tetangga, gitu ya. Justru itu menjadi pentingnya, menjadi menarik justru di situ. Gitu. Jangan kan minimalis, tapi kan kita doanya, ya Allah maksimalis. Sementara amalnya minimalis, kita tahu kan, jangan. Justru itu startnya. Tapi kalau nggak sahur melakukan hal itu ya kasarnya syaratnya nggak terpenuhi, gitu kan. Gimana mau yang lebih lanjut, gitu ya. Itu saum Ramadan. Jadi itu benar-benar bekal ya. Saum kita ini Pak, bekal di akhirat betul-betul saum. Saum kita ini kan capek ya, mesti capek.
Pagi sahur, terus menjelang asar tuh badan pegel-pegel sini, capek, lemas, ya, alamiah. Tetap sahur sampai azan berkumandang. Capek kita ini Bapak Ibu, nanti pas azan maghrib buka, capeknya hilang, pahalanya abadi. Nah, itu gimana, gak keren? Capeknya pasti selesai, pahalanya abadi. Itu baru 1 hari. 30 hari capek banget. Tapi nanti 1 Syawal, Idul Fitri, capeknya hilang, pahalanya gede tadi, abadi. Itulah orang-orang yang Quran dikatakan orang-orang yang menukar dunia dengan akhirat. Siapa? Ya kita ini sedang menukar dunia dengan akhirat. Apa wujudnya? Capek. Kan hidup di dunia kan capek. Semua ulama bilang begitu, capek di dunia. Darul balak, ya, negeri penuh cobaan dunia ini kan, di sini begitu doang kan. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kalau cinta kamu Allah akan naikin tuh cobaannya. Gitu kan? Jadi kenapa lagi cobanya? Supaya tadi menukar dunia dengan akhirat. Ini sedang kita lakukan, capek-capek ini. Jadi indah benar memang. Menukar dunia yang ntar buka, pahalanya abadi. 1 Syawal, saumnya ini bekal mata uang buat akhirat tadi, buat jadi takwa, itu juga abadi. Abadi. Simbolnya itu begini Pak, di matematika gitu ya. Abadi. Terkait dengan saum Ramadan ini, nah saya lanjut dulu karena melihat jam. Terkait dengan rukun Islam yang kelima, naik haji. Rukun dan syarat haji kita pelajari sebelum berangkat. Bahkan latihan dulu manasik supaya di sana nggak ada ilustrasi ya. Ini keren banget Indonesia nih. Ada ilustrasi supaya di sana nggak gagap. Semua doanya haji mabrur. Ada ibadah wajibnya, ada ibadah sunnahnya dituntut. Insya Allah ibadah wajib terpenuhi. Tambah lagi polesan ibadah sunnah terpenuhi. Tapi haji mabrur bukan di saat naik hajinya, di saat pulangnya. Refleksi pulangnya, apakah dia mabrur atau tidak? Ya di situ refleksi pulang. Tadinya ke masjidnya bolong-bolong, pas sudah ngeliat Ka'bah, ngeliat makam Rasul, betul itu ada orang namanya Muhammad sebagai Nabiullah, itu makamnya. Iman itu meningkat beberapa derajat langsung. Oh betul, sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq, itu makamnya. Grade-nya naik lagi di situ, luar biasa. Setiap sholat melihat sajadah ada gambar Ka'bah. Sekarang Ka'bahnya di depan bisa dipegang lagi. Iman naik grade luar biasa. Pulang ke sini, tetap imannya tinggi, alhamdulillah. Insya Allah haji mabrur, menjadi warga jamaah masjid. Bahkan nggak ke masjid kangen, itulah haji mabrur. Kesolehan sosialnya terpancar, kesolehan terpancar. Nah, insya Allah kita bisa menjalankan kesolehan sosial ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan maksimalis tadi ya, maksimalis bukan minimalis. Minimalis juga oke, tapi maksud udah bertahun-tahun minimalis kan gitu ya. Kita kan maksimalis itu ya. Surganya juga dalam hadis Nabi kalau kita surga mintalah Firdaus, karena Firdaus itu di atasnya adanya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu yang tengah dan yang tinggi itu namanya surga Firdaus. Jadi kalau diilustrasikan mungkin begini kali ya, yang tengahnya surga Firdaus. Tapi begini nggak mesti salah saya, karena semua orang yang mendefinisikan surga di luar pikiran. Tapi boleh nggak? Boleh aja, tapi salah pasti gitu ya. Kenapa salah? Karena di luar pikiran kita surga itu gimana bentuknya gitu ya. Jadi kalau mau dipikirkan yang paling tinggi dan di tengah, ya kira-kira begini kali ya. Nah ini surga, di atasnya ada arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga Firdaus.
Nah, yang terakhir adalah ada kesolehan sosial yang kita laksanakan secara pribadi itu udah baik, tapi lebih oke lagi kalau kesolehan sosial ini kita lembagakan. Kita membuat misalnya Baitul Mal wa Tamwil, itu jadi kesolehan sosial. Jadi orang-orang yang butuh bisa datang ke sana, real bertransaksi, syariat Islam juga berjalan di sana, itu kesolehan sosial. Kenapa penting lembaga-lembaga seperti ini, Bapak Ibu? Atau kita sengaja melibatkan diri deh pada lembaga-lembaga seperti itu. Karena ketika kita wafat, kan ada 3: ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, dan anak. Kalau anak ini oke, anak yang soleh oke. Tapi saya dipikir-pikir paling dapat 2 generasi doang doanya. Ya anak kita, ya cucu kita. Cicit, lupa kali sama kita. Udah gak doain. Kalau mau dibalik nih refleksinya, kita doain mbah buyut kita gak sih? Ibu saya udah wafat, nenek saya juga udah wafat, tapi ibunya nenek saya sih juga udah gak doain tuh. Kenal juga udah enggak gitu kan. Secara spesifik yang disebutkan Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, dan juga disebut. Paling dapat 2 generasi kalau rutin. Nah itu tadi anak ya. Ilmu alhamdulillah mungkin. Nah yang kita kejar salah satunya amal jariyah. Kalau kita punya lembaga partisipasi dengan amal soleh pada bentuk lembaganya existing, maka pahalanya ngalir terus bergenerasi-generasi. Kalau orang namanya Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan buat Muhammadiyah, hari ini Muhammadiyahnya masih ada, bayangin pahala beliau luar biasa, banyak sekali. Karena membuat lembaga terus kayak yang mendalam masuk juga kayak Hasyim Asy'ari ya, membuat Nahdlatul Ulama terus gitu. Kalau kita punya kemampuan, alangkah baiknya kita buka. Kalau nggak punya kemampuan, kita ikut aja sama ya lembaga-lembaga yang ada di sana ya. Wakaf apa ya di Muhammadiyah atau di NU, wakaf apa itu juga ada. Karena lembaganya kan jalan, kita juga dapat. Terbesar pahala-pahala mereka. Dalam bidang keilmuan, suka agak ngiri tuh sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh Pak ya ngiri sama imam-imam besar. Karena seringkali Ustadz ketika menampakkan suatu hadis, rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari itu, rawahu Muslim, riwayat Muslim. Coba berapa banyak pahalanya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam lainnya, karena setiap disebut hadis dikutip nama dia. Itu seluruh dunia hari ini menyebut nama dia. Betapa banyak pahalanya, besar sekali. Nah di dalam hadis tersebut ditekan dengan konteks ilmunya. Dalam hadis tersebut dikutiplah nama-nama sahabat. Qala Rasulullah, qala Abu Bakar. Itu dalam nama itu sahabat-sahabat yang mulia ini juga disebut namanya. Bahkan merupakan referensi dari hadis. Pahalanya besar sekali. Sehingga kita memahami Rasulullah bilang itu pahalanya Abu Bakar itu lebih besar dari negeri ini gitu. Pahalanya Abu Bakar itu lebih besar dari suatu negeri. Saya ada negeri saya agak lupa. Gitu. Kenapa? Kita pikir kan hidupnya segitu paling besar. Oh nggak begitu rupanya. Ada pahala jariyah yang terus mengalir kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu gelarnya RA ya. Allah ridho. Artinya dia pasti masuk surga. Dan Allah ridho. Tapi kalau nggak RA soalnya ada kajiannya lagi, seru lagi, masalah nanti. Ya, ridho. Nah, itulah konteks kesolehan sosial. Kira-kira demikian, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ada sharing, diskusi, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi. Nah, Bapak mau soal. Terima kasih Pak Ustaz. Materi yang menarik Pak. Jadi saya ingin pendapat besar. Kesalahan sosial itu ada dua sebenarnya. Kesalahan sosial dan kesalahan individual. Sedangkan yang individual itu mementingkan seperti yang saya bilang tadi. Untuk Islam itu dari sholat sampai berpuasa. Kalau yang sosial itu perilaku, cara perilaku. Tahu dan itu. Kira-kira yang lebih penting untuk kita semua ini mempunyai perilaku individual, saling individual atau saling sosial. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ketika Rasulullah SAW itu ditanya sama sahabatnya, saya punya tetangga ya Rasul, orangnya top banget, sholatnya keren, saumnya keren, itu bahasa kita ya, orangnya soleh banget dasar individu. Tapi dia suka ngomongin tetangga, suka resek sama tetangga. Rasulullah apa jawabannya? Dia masuk neraka. Jadi kesolehan individu Pak, itu zaman Rasul ada orang seperti itu, kesolehan individu, tapi tetap gibah, namimah gitu ya. Kata mencederai tetangganya, kata Rasulullah dia masuk neraka. Nggak keren. Yang keren itu refleksinya kesolehan pribadi terefleksi pada kesolehan sosial. Kalau yang baru kesolehan pribadi baru minimalis untuk dirinya saja, kesolehan pribadi. Islam nggak tuntut kayak begitu. Semua itu kalau jamaah dalam Islam berpahala. Bahkan sholat tahajud berjamaah juga berpahala. Kok tahajud berjamaah Ustaz? Ada. Ketika itu Rasulullah SAW sedang QL dengan sahabat berdua, ini berjamaah Rasulullah. Tarawih berjamaah berpahala. Zaman Rasul kan Rasulullah berjamaah, iya, tapi setelah itu sahabat berjamaah. Sahabat ini kan saya seperti tadi, berada ridhoan, Allah ridhoi dia. Dia adalah orang yang bisa menerjemahkan Rasul secara tepat dan benar. Jadi terrefleksi Pak. Kalau dirinya sendiri masih begitu, kata Rasul dia masuk neraka. Enggak permanen dia nerakanya. Enggak permanen. Karena seluruh umat Islam masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbku, berilah kami dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah. Dia udah keren nih. Disempurna kan, dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi ayatnya nyambung, wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Yang keren itu wa qina adzabannar. Nanti setelah meninggal nggak mampir ke neraka, Allah maunya, tapi wa qina adzabannar, masuk surga. Ganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keren. Kalau masuk surga aja minimalis, gitu ya, minimalis, karena semua la ilaha illallah pasti masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Termasuk juga ayat ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang kelima, jaga dirimu dan keluargamu enggak masuk surga, tapi dari siksa api neraka. Kenapa? Iya, ini lebih penting, karena kalau ada di sini berarti di surga dia. Keren banget gitu ya, saya bilang keren banget sudah gitu. Jadi demikian insyaallah. Jadi terrefleksi itu wujud tidak minimalis ya, terrefleksi. Monggo silahkan jika ada yang menambahkan atau diskusi dari ibu-ibu. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akhiri kajiannya. Semoga kasiran semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat subuh.
Ya, Ustaz. Oh ya, kalau nggak tak lupa ya.